berbagi pengetahuan. Di bab 10 itu kita membahas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ada yang tahu hadis menuntut ilmu di sini? Belum, Bu. Oke, hadis menuntut ilmu itu talabul ilmi walau bisin. Menuntut ilmu sampai menjadi Cina. Iya. Kita nikmatnya mencari ilmu. Berarti nikmatnya itu kita harus merasakan lelah, capek, terus ujian, karena kita harus melewati rintangan. Dan nikmatnya itu kita merasakan capek, lelah untuk mencari ilmu. Kalian merasa gak sih kalau kalian mencari ilmu itu lelah, capek, terus ada ujiannya? Ada gak? Ada. Oke. Dan indahnya berbagi pengetahuan. Berarti kita kalau sudah punya ilmu harus dimanfaatkan. Karena kalau kita sudah mempunyai ilmu, terus ilmunya itu ditularkan ke orang-orang yang tidak tahu. Terus sama orang yang kita kasih tahu ilmunya, nanti si ilmunya itu mengalir terus pahalanya. Itu ya. Berarti kita kalau sudah punya ilmu harus dimanfaatkan, harus diamalkan. Terus selanjutnya di sini ada gambar ya. Coba kalian perhatiin gambarnya apa aja ini. Yang pertama, siswa lagi ngapain teman-teman? Kelihatan nggak? Ya, lagi diskusi kelas. Terus yang kedua, kereta api. Terus gunung es kayak gedung itu ya, gedung dan kebun. Kurang tahu. Kalau di sini ya. Terus ada 3 gambar ya. Di sini ada kereta sama kayak gedung ya. Di sini ini hasil rekayasa manusia ya. Berarti kalau kita punya ilmu harus dimanfaatkan. Jadi kan kalau kita udah mendapatkan ilmu, jadi ilmunya itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang atau orang lain, gitu ya. Terus ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Berarti ya kalau kita hidup tidak punya ilmu, gimana? Gelap ya berarti ya. Berarti kita kalau hidup di dunia ini harus punya ilmu. Karena kalau kita punya ilmu nanti mendapatkan cahaya kehidupan. Itu ya. Terus ilmu ibarat cahaya yang menyinari ilmu yang menyinari cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Kelihatan kan teman-teman? Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Nah itu kan kalau kita tidak punya ilmu nanti akan gelap. Kalau kita punya ilmu akan terang, dikasih cahaya kehidupan. Itu ya. Terus di sini itu
kita mau jalan-jalan apa mau ke rumah teman kita, kan kita juga harus tahu kan arah jalannya. Berarti kita harus punya ilmu dulu cara gimana kita mau menuju ke rumah teman kita. Terus pekerjaan yang berat menjadi ringan. Gimana coba pekerjaan yang berat menjadi ringan? Contohnya kayak gimana coba teman-teman? Ada yang tahu nggak? Pekerjaan yang ringan menjadi pekerjaan yang berat, maaf ya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ada yang tahu contohnya kayak gimana di dalam kehidupan kita yang kalian pernah praktekin atau dialami gitu, pekerjaan yang berat menjadi ringan? Contohnya gini ya, kerja bakti. Kerja bakti kan kalau kita bersama-sama, kalau itu nanti jadi ringan, jadi cepat selesai gitu ya, karena sama-sama. Pertama itu kerja bakti ya. Terus yang kedua itu kerja kelompok. Kerja kelompok ya. Kerja kelompok itu kalau kita bareng-bareng diskusiin terus saling bekerja sama, pekerjaan itu akan menjadi ringan gitu ya. Terus dengan ilmu manusia memperoleh segala yang dia cita-citakan. Berarti kita kalau sudah punya ilmu terus dimanfaatkan sama kita, nanti kita akan memperoleh cita-cita di masa depan. Itu ya, ilmu adalah sumber kehidupan. Kayak ilmu adalah sumber kehidupan ya. Ilmu adalah sumber kehidupan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Berarti kalau tidak punya ilmu, kita tidak punya sumber kehidupan. Oke. Alam raya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini penuh dengan berbagai macam rahasia yang dikandungnya, bumi, langit, laut, dan yang ada di sekitarnya. Kalau bumi, langit, dan laut itu ciptaan siapa, teman-teman? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Nah, berarti ilmu pengetahuan itu bagi umat Islam itu apa tadi? Kan penting ya untuk umat Islam. Orang-orang yang memiliki pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menyajikan dengan derajat yang tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu. Berarti kita sebagai umat Islam harus diwajibkan menuntut ilmu, karena itu kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau kita menuntut ilmu sama pula besarnya dengan berjihad di jalan Rasulullah. Terus memerintahkan mencari ilmu Allah harus dengan jarak yang sangat jauh. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Gimana kata-kata mutiaranya? Utlubul ilmu walau bisi, itu ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti kita mau kemanapun cari ilmu itu harus gak apa-apa ya, mau kemana, ke negeri Cina, mau ke negeri Arab, itu enggak dibatasi ya sama umat, sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus ada yang mau ditanyakan terkait ini nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan.
mempunyai ilmu yang berat menjadi ringan. Contohnya kan di situ ada kerjasama. Kalau misalnya kita mencari ilmu atau